Ar-Rahman. Definisi dari riya. Amila amalan liyarahun nas. Seseorang melakukan satu amalan hanya ingin dilihat oleh sebagian lainnya. Wa yuqal mura'at. Dia juga dikatakan mura'at, kama yuqal jahada jihadan wa mujahadatan. Wa yadkhulu fi dzalika man 'amila al-'amala liyasma'ahu an-nas wa yuqalu lahu musammi'. Termasuk di antara kategori riya adalah ketika seseorang melakukan satu amalan, perbuatan liyasma'ahu an-nas, agar orang lain itu mendengarkan ya apa yang dilakukannya. Jadi seseorang melakukan satu amalan agar orang lain mendengarkan ya apa yang telah dilakukannya dari amalan itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dilihat liyarahun nas, agar orang lain melihatnya, tidak, tapi juga agar orang lain mendengarkan tentang kebaikan yang dilakukannya. Tapi orientasinya apa? Supaya orang lain mendengarkan kebaikan yang dilakukannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahu musammi'. Orang yang ingin memperdengarkan kebaikan yang dilakukannya, atau agar orang lain mendengarkan dari kebaikan yang dilakukannya, itu disebut dengan musammi'. Mana musammi'? Orang yang ingin memperdengarkan ya. Dari sami'a yasma'u, mendengar ya. Samma'a yusammi'u, memperdengarkan ya. Tasmi', makanya namanya tasmi', memperdengarkan, hafalan ya. Nah, orang yang melakukan amalan agar ingin didengar oleh orang lain tentang kebaikannya, ini juga masuk dalam kategori riya ya, namanya musammi'. Wa fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ra'a Allahu bihi wa man samma'a Allahu bihi ya. Jadi amalan-amalan riya ini bisa kemudian merusak ya pahala yang sesungguhnya ingin diraih dalam amal perbuatan yang kita lakukan ya. Orang yang melakukan satu amalan agar ingin dipuji, orang melakukan satu amalan agar ingin dilihat oleh orang lain, ra'allahu bihi, maka seperti itulah Allah akan membentuk dia, membentuk dirinya. Artinya setiap amalan yang akan dia lakukan pun tidak akan pernah bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena orientasinya bukan karena Allah tapi ingin dipuji. Apa yang dia cari, apa yang menjadi tujuan dalam amalan yang dilakukannya bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia lainnya. Begitu juga dengan orang yang melakukan satu amalan tapi ya agar dia terdengar, orang yang saleh, sama'allahu bihi. Begitu juga nanti cara hidupnya dia, sehingga setiap amalan yang dilakukan tidak akan pernah menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Setiap amal kebaikan yang dilakukannya tidak akan pernah menambah kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala dia melakukan semua amalan itu. Warriya'u khuluqun dzamim. Riya ini termasuk khuluq ya, akhlak yang tercela. Ya. Akhlak yang tidak baik, riya itu. Wa huwa min sifatil munafiqin, bahkan termasuk di antara karakter ya, atau akhlak atau sifat orang-orang munafik ya.
sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara tanda-tanda orang munafik, ayatul munafik salas 3. Apa itu? Idza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara, bertutur kata, ya, maka dia berbohong. Amalan yang dilakukannya bukan karena Allah adalah bagian dari kebohongan. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi tanggung jawab, diberi amanah, maka dia berkhianat. Bahkan dalam Al-Qur'an juga sudah disebutkan, ya. Qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini karakter orang-orang munafik. Ya. Kalau sudah waktunya untuk beribadah, sudah datang waktu, sudah masuk waktu untuk melakukan salat, qamu kusala. Dia melakukannya tapi dengan bermalas-malasan. Ya. Yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Kalaupun dia berdiri untuk mendirikan salat, hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ingin dilihat sebagai orang yang saleh, orang yang alim. Ya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Banyak waktu yang di saat dia mendirikan salat itu, ya, yang kemudian tidak terjalin komunikasi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin dipuji, akhirnya hilang komunikasinya, terputus komunikasi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat yang dilakukannya hanyalah menjadi apa? Ya, gerakan biasa saja yang tidak punya nilai ibadah di dalamnya. Ya. Ngantuk-ngantuk melaksanakan salat, apa masuk bagian dari riya itu? Hah? Supaya ingin dilihat sama ustaz, Masya Allah alim. Lakin fi salatihi yanam. Di saat dia salat tidur. Ini berarti orang munafik nih. Ya, qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ya, ini karakter orang munafik nih. Ya, qamu kusala. Kalau sudah datang waktu sholat, dia masih bermalas-malasan. Yura'una an-nas, ingin dipuji di saat dia melakukan satu ibadah. Di saat dia mendirikan sholat, ya, kalau dilihat sama temannya, merasa diperhatikan oleh temannya, sahabatnya, semakin khusyuk ibadahnya. Ya. Sampai lupa waktu misalnya. Yang biasanya digunakan untuk sholat berapa menit? 5 menit. Ya. Ya. Karena ingin dipuji dan merasa dilihat oleh orang lain, diperpanjang tuh. Ya. Berdirinya, rukuknya. Ya. Wala yazkuruna Allah illa qalila. Padahal dia memperpanjang ibadah salatnya itu juga bukan karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ya. Ini diantara karakter. Ya, ini sudah menjadi karakter orang-orang munafik. Semoga kita tidak menjadi orang-orang munafik dalam menjalankan ibadah, khususnya ibadah salat. Ya. Warriya'u yubhasu fi maqamain. Ada dua tempat, ada dua hal yang kemudian dibahas dalam masalah riya ini. Al-maqamul awal fi hukmihi, tentang hukum. Ya. Fanaqul ar-riya'u minasyirkil asghar. Kata muallif, riya itu termasuk bagian dari apa? Asyirkul asghar. Ya, dosa syirik kecil. Li'annal insan qasada bi'ibadatihi ghairallah. Karena seseorang melakukan ibadah
bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yasilu ilal akbar, bahkan bisa seseorang terjerumus pada kesyirikan, syirkul akbar, syirik akbar. Wa qad mathala Ibnul Qayyim li syirkil asghar faqal, ya, dan Ibnul Qayyim kemudian sudah memberikan contoh, memberikan perumpamaan, permisalan, dan menyampaikan bahwa, ya, tentang contoh syirik asghar ini. Faqala mislu yasirir riya, ya. Ibnul Qayyim mengatakan yasirur riya, ya. Berarti riya itu ada tingkatannya, ya, ada levelnya juga. Yasir ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwa ini termasuk apa? Yasirur riya. Ya, beliau mengatakan wa huwa mislu yasirir riya, ya. Riya yang paling ringan. Berarti ada riya yang berat yang bisa kemudian berpindah dari syirkul asghar ke syirkul akbar. Ya. Wa hadza yadullu ala anna ar-riya al-katsir qad yasilu ilal akbar. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan yasirur riya, riya yang ringan, berarti ada riya yang berat. Riya yang berat ini seseorang bisa masuk pada apa? Hukum melakukan syirik akbar. Nah, ini tentang hukum riya. Ya. Jadi riya itu bisa masuk syirik asgar, bisa masuk syirkul akbar, tergantung apa yang dilakukannya. Ya. Al-maqam ats-tsani, pembahasan kedua selain dari hukum itu, fi hukmil ibadah idza khalataha ar-riya. Ketika seseorang melakukan satu ibadah, kemudian ibadah itu bercampur dengan riya di dalamnya. Wa huwa ala thalathati awjuh. Ada 3 hal. Ada 3 tempat di sini. Yang pertama, an yakunal ba'itsu 'alal ibadah mura'at an-nas minal asal. Ada orang yang melakukan ibadah, asalnya dari awal memang sudah niatnya memang sudah riya, ingin mendapatkan pujian dari awal. Ya. Sebelum dia melakukan ibadah itu, dia sudah berniat untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Ya, kaman qama yusalli min ajli muraatin nas wa lam yaqsid wajhallah. Seperti seseorang yang ingin mendirikan salat, sejak awal sebelum takbiratul ihram emang niatnya sudah apa? Riya, ingin dipuji. Karena mungkin dia melihat di sekelilingnya banyak yang memperhatikan dia di saat dia melaksanakan satu ibadah. Jadi dari awal niatnya sudah riya. Ya. Fahadha syirkun. Maka hal ini masuk dalam kategori syirik. Wal ibadatu batilah. Ibadah yang dilakukannya batilah. Ya, tidak diterima. Berarti. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi yang pertama ini dari awal dia sudah niat untuk riya. Dia melaksanakan ibadah sholat itu agar ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, baik yang ada di sekelilingnya atau diperdengarkan dari orang lain. Biasanya yang terjadi seperti ini kapan? Ya. Orang banyak melakukan hal-hal riya ini ketika dia mencalonkan diri, ya, ingin mendapatkan suara misalnya dari orang lain, muncullah amalan-amalan riya itu. Dia ingin membuat apa? Image tentang kesolehan dirinya, ya, membentuk opini masyarakat agar dia terpilih misalnya, ya, dengan menjadi orang yang soleh dadakan, ya, atau mendadak soleh misalnya, karena mau pemilihan, ya, baik di dalam organisasi, ya, atau misalnya pilkada, pilpres dan lain sebagainya, ya.
hanya ingin mendapatkan suara dan simpati dari orang lain, maka dia melakukan apa? Ibadah-ibadah dadakan. Niatnya apa? Ria rohun nas, membangun opini orang lain tentang kebaikan kesolehan dirinya agar mendapat tambahan suara. Ya, begitu juga dalam kepengurusan, misalnya kepengurusan BEM. Ya, kalau di sini kan nggak ada yang mau jadi ketua BEM karena nggak digaji, tidak ada benefitnya, tidak ada keuntungannya. Tapi kalau di lembaga atau di kampus-kampus lain itu orang rebutan di situ. Ya, apa benefitnya, apa keuntungannya? Ya, ada banyak. Dia bisa dekat dengan pejabat-pejabat, ya, linknya lebih terbuka luas dan lebar untuk membangun jaringan. Ya, kalau di sini kan di Mahat aja membangun jaringan dengan siapa? Ya, sehingga orang ya, yang ditunjuk pun kadang gak siap untuk menjadi ketua BEM, tapi di luar itu diperebutkan. Ya, di luar diperebutkan. Saya pernah ikut dalam di saat pemilihan, ya, salah satu kepengurusan, nggak usah saya sebutkan, ya, itu sampai luar biasa itu, ya, rebutan untuk mencari dan mendapatkan suara, ya, rela melakukan apa saja untuk agar dia terpilih, karena ada banyak keuntungan dan benefit yang dia dapatkan. Nah, orang-orang yang ingin mendapatkan tambahan suara inilah yang kadang apa? Melakukan amalan-amalan riya, ya. Atau biasanya kalau santri ini biasanya kalau sudah melakukan kesalahan, ya, melanggar, tiba-tiba berubah menjadi orang saleh untuk menutup kesalahan yang pernah dilakukannya. Ya, ini sudah menjadi rahasia umum, ya, gak usah ditutup-tutupin. Ya, kalau sudah melanggar, bagaimana kemudian agar pelanggaran yang dilakukannya ini, ya, tidak kelihatan, dibungkuslah dengan kesolehan. Ya, tiba-tiba muncul soft pertama yang sebelum-sebelumnya nggak pernah, ya, di soft pertama. Boro-boro soft pertama, masbuk mulu kerjaannya, misalnya, ya. Tapi karena sudah melakukan kesalahan, dia ingin membangun image bahwa dia itu adalah orang saleh. Nah, gimana caranya nih? Masya Allah, belum waktunya datang ke masjid dia udah datang duluan. Sholat sunnah, semua sholat sunnah dikerjakan, ya. Ini min ajli riya, agar membangun opini bahwa dia adalah orang yang Masya Allah saleh. Padahal di awal mungkin karena nggak ada orang, akhirnya dia melaksanakan ibadah dengan khusyuk, ya. Di rakaat pertama dia jalani dengan penuh keikhlasan, an-niyah al-khalisah lillahi azza wa jal. Tapi di rakaat kedua tahu-tahu muncul orang yang kemudian dia ingin mencari dan mendapatkan penilaian dari orang lain, dari orang yang datang ke masjid itu, sehingga berubah, ya, dari niat lillahi ta'ala kemudian berubah menjadi ar-riya di pertengahan ini. Bimakna an yakuna al-hamilu lahu fi awwali amrihi al-ikhlas lillah. Salat rakaat pertama yang dia lakukannya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlas lillah. Ya. Summa yatra'ur riya fi asna'il ibadah, di pertengahan ibadah muncul riya. Ya. Atau di saat dia berpuasa, mungkin di saat dia sahur, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlasu lillahi taala. Ya. Tapi di pertengahan, di siang hari misalnya ada seseorang yang bertanya, ya,
atau ngajak dia makan kemudian ya dia mengatakan ana shaim, ya, tapi dengan niat apa? Agar dia mendapatkan apa? Pujian. Nah, ini berpaling nih, perubahan dari niat ikhlas lillahi ta'ala kemudian berpindah ke riya, ya. Summa yatra ar-riya fi asna al-ibadah. Fa in kanatil ibadatu la yanbani akhiruha ala awwaliha, kalau ibadah yang dia lakukan, ya, artinya di awal niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan pertengahan, ya, kemudian berpaling ke riya, kalau awalnya, ya, dibangun dengan keikhlasan, ya, kemudian di pertengahan dia berubah, ya, tapi di akhir ini kemudian dia bisa berubah kembali, ya, niatnya. Misalnya di saat kita sholat nih, ya, karena kan hilang, ya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi di pertengahan sholat karena mungkin imamnya terlalu panjang bacaannya, akhirnya buat konsentrasi pecah, ya, sehingga hadirlah pikiran-pikiran macam-macam tuh yang bisa menghilangkan apa? Kekhusyuan kita di dalam sholat. Kalau seseorang kemudian istighfar setelah astagfirullah, kemudian dia melanjutkan keikhlasan, maka itu tidak batal sholatnya, ya. Kalau ibadah yang dilakukannya la yanbani akhiruha ala awwaliha, ya, tidak dibangun atas yang terakhir, ya, sama dengan di awal itu, bimakna fa awwaluha sahih, maka di awal ibadah yang dilakukannya sahih, ya, bikulli hal, dengan semua kondisinya. Wal batilu akhiruha, ya, yang batil itu adalah ketika berpaling dari ikhlas ke riya, ya. Misalu zalik, rajulun indahu 100 riyal, seseorang punya 100 riyal, qad a'addaha lis-shadaqah, dia niatnya sudah apa? 100 real ini dia sudah berniat untuk disedekahkan, ya. 100 real ini sudah disiapkan untuk disedekahkan. Kemudian dia berjalan, fatasaddaqa bi 50 mukhlisan, 50 real yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa ra'a fil 50 al-baqiyah, kemudian dia ingin dipuji di 50 real sisanya. Jadi hanya 50 real aja yang ikhlas, 50-nya bercampur dengan riya. Fal aula hukmuha sahih, maka 50 real yang diberikan karena Allah Subhanahu wa taala ini sahih. Wasaniya batila, tapi yang kedua batila, tidak menghapus semua, ya, tidak menghapus secara keseluruhan sedekah yang diberikannya. Karena sedekah pertama 50 yang dilakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma idza kanatil ibadah yanbani akhiruha ala awwaliha, kalau ibadah yang dilakukannya itu, ya, terbangun, ya, sama dari akhiruha ala awwaliha, ya, akhir ke awal itu fahiya ala halain, maka di sini ada dua hal. Pertama, an yudafi'ar riya wala yaskun ilaih, yang saya sampaikan tadi, artinya di pertengahan, di saat dia muncul riya itu, kemudian sadar kembali, dia beristighfar, kemudian kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bal yu'ridu anhu wa yakrahuhu, bahkan dia benci terhadap apa yang sudah difikirkannya, ya, yang menghambat dari niat ibadah yang dilakukannya, ya. Jadi awal ikhlas lillahi ta'ala, di pertengahan dia riya atau ngobrol atau kefikiran macam-macam di saat dia beribadah, kemudian dia kembali, ya, beristighfar, kemudian kembali menghadirkan kekhusyuan, fa innahu la yu'athiru alaihi syai'a, ya, maka ini tidak batal, tidak batil dalam ibadah yang dilakukannya, tetap
boleh untuk melanjutkan ibadah sholatnya misalnya. Ya, antum sholat rakaat pertama karena Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlasu lillahi taala. Di rakaat kedua mulai terbayang macam-macam. Ya, mikirin siapa, mikirin apa. Tapi setelah antum berpikir seperti itu, kemudian antum beristighfar, astaghfirullah, kemudian kembali menghadirkan kekhusyuan, ini yang disebut dengan la yu'athiru alaihi syai'a. Maka tidak ada ya ibadah. Kalau sholat seperti ini misalnya, tidak ada yang batilah, ya. Itu boleh saja dan tetap ibadah yang dilakukannya sah, ya, sahihah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam." Ya, selama dia kemudian belum melakukan atau berbicara, maka itu belum dianggap sebagai satu dosa. Ya, antum berpikir kan belum melakukan sesuatu itu, ya masih niat melakukan sesuatu tapi belum ada actionnya, belum ada amalan, belum ada perbuatan yang dilakukan, maka itu belum tercatat sebagai dosa. Sehingga hal demikian tidak membatalkan ibadah salat yang kita lakukan. Faham? Fahimtum? Misalu zalik, rajulun qama yusalli rak'ataini mukhlishan lillah. Seseorang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan 2 rakaat. Wa fi rak'ati tsaniyah ahassa birriya fa sara yudafi'uhu. Pada rakaat kedua dia kemudian merasa ada riya di dalamnya. Ada orang yang terhormat yang datang tiba-tiba masuk dalam masjid dan orang itu sangat disegani dan sangat dimuliakan dan ingin dia mendapatkan apa? Penghargaan, ya, pujian dari seseorang ini, ya maka berubahlah. Tapi dalam waktu yang singkat kemudian dia kembali, ya, niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fasara yudafi'uhu. Dia lawan riaknya ini, dia balikan kembali kepada ikhlas lillahi taala. Fa inna dzalika la yadurruhu wa la yu'athiru ala salatihi syai'a. Ya, artinya salat yang dilakukannya sah, sahihah. Ya. Sering enggak di dalam salat antum hadir hal-hal yang memutuskan komunikasi antum dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, gimana caranya? Maka di saat antum terfikir di luar dari semestinya di saat melaksanakan salat, ya, beristighfar, kemudian kembali menghadirkan apa? Keikhlasan di dalam ibadah salat yang dilakukan, maka itu sah. Ya. Tapi kalau bablas, ya, di rakaat kedua, ya, lanjut sampai terakhir, nah ini yang berbahaya, ya. Ini di poin yang kedua, fil ba an yatma'inna ila hadzal riya wa la yudafi'u. Dia sudah merasa nyaman dengan riyanya, ya, dia tidak melawan, ya, pemikiran, ya, riya yang ada dalam dirinya. Fahina idzin tabtulu jami'al ibadah, maka pada saat itu batal semua ibadah yang dilakukannya. Rakaat pertama ia benar karena Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlasu lillahi taala. Tapi rakaat kedua sampai selesai salat, ya, dia tidak melawan riya itu, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat yang dilakukannya batilah dan batal dari rakaat pertama sampai terakhir. Lianna akhiraha mabniyun ala awwaliha. Ya, karena yang terakhir ini masih apa? Terkoneksi dengan yang di awal. Misalu dzalik. Contohnya, rajulun qama yusalli rak'ataini mukhlishan lillah. Seseorang melaksanakan salat
2 rakaat mukhlishan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi raka'ati tsaniyah tara alaihi riya li ihsasihi bi syakhsin yanzuru ilaihi. Pada rakaat kedua muncul riya itu. Ya. Karena dia merasa ada seseorang yang datang atau seseorang yang memperhatikan ibadah yang dilakukannya. Ya. Bi syakhsin yanzuru ilaihi. Fatma'anna lidzalika wa naza'a ilaihi, sehingga dia sudah nyaman pada posisi riya ini, ingin dipuji. Berarti sudah berpaling dari niat awal. Tapi dia sudah merasa nyaman di situ. Ya, fatma'anna lidzalika wa naza'a ilaihi. Fatabtul salatuhu kulluha. Maka semua salatnya 2 rakaat ini kemudian menjadi batilah. Tidak sah ibadah salat yang dilakukannya. Lirtibati ba'diha bi ba'd. Ya, karena al-irtibat, sangat erat kaitannya antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Ya, jadi tidak terpisah itu. Maka ibadah yang dilakukannya batilah. Ya. As-salis, yang ketiga, ma yatra' ba'da intihail ibadah. Riya ini muncul setelah selesai melaksanakan ibadah. Ya. Fa innahu la yu'atsiru 'alaiha syai'a. Ya, ini tidak mengurangi pahala dari ibadah yang dilakukannya. Ya, setelah salam kemudian baru muncul riya di dalam dirinya, maka ibadah salatnya tetap sahihah. Ibadah salat yang dilakukannya tetap sah. Ya, tidak batil walau bercampur, tapi riyanya itu, sifat riyanya ini muncul setelah selesai melaksanakan ibadah salat. Allahumma illa an yakuna fihi udwan, kecuali ada udwan di situ, ada permusuhan di situ. Kal manni wal adza bis sadaqah. Kecuali muncul ingin dipuji setelah dia bersedekah misalnya. Ya. Niatnya dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah dia infakkan, dia sedekahkan hartanya, kemudian muncul riya itu. Supaya ingin mendapatkan pujian, ini hati-hati juga. Ya. Bisa membatalkan juga ya ibadah yang dilakukannya. Apa ayatnya itu tentang sedekah? Al-man wal adza. Ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Riaknya muncul setelah dia bersedekah itu. Hati-hati, karena ingin dipuji. Niat di saat dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah sedekah dia kemudian berharap agar seseorang memuji dirinya. Atau dia menjelek-jelekkan orang yang dia sedekahkan itu. Ya. Dia sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ngapain juga hidup orang miskin kayak gini misalnya. Ya. Dengan ucapan-ucapan yang bisa mencederai, melukai perasaan orang lain. Enggak boleh. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatsba'uha adza. Perkataan baik, ucapan yang baik, qaulun ma'ruf, dan mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain, khairun, itu lebih baik daripada sadaqatin, daripada sedekah yang kita lakukan yatba'uha adzan. Kemudian setelah kita bersedekah itu muncul
al-adza, mencela, melukai perasaan orang lain. Lebih baik berkata baik saja, gak usah bersedekah, ya, daripada menyakiti perasaan orang yang kita sedekahi itu. Ya, ini termasuk pengecualian di sini. Ya, kalau disebutkan tadi mayat roba dan tihai ibadah, fa innahu la yu'assiru 'alaiha syai'an. Allahumma illa an yakun. Berarti ada pengecualian di sini. Ya, la yu'assir. Ya, tidak ada efek. Kalau seseorang sudah melaksanakan ibadah sholat misalnya, berarti sholatnya sah-sah saja. Kalau unsur riya muncul setelah dia melaksanakan sholat, tidak mempengaruhi pahala dari sholat yang dilakukannya. Kecuali ya ada al-udwan di situ. Contohnya dalam hal sedekah misalnya. Ya, ketika setelah dia bersedekah, ya dia mengharap agar dia mendapatkan pujian dari orang lain. Ketika dia setelah bersedekah melukai dan mencederai perasaan orang lain, ini enggak boleh. Fa inna hadzal udwan yakunu ismuhu muqabilan li ajri sadaqah fayubtiluha. Maka sedekah yang dilakukannya bisa menjadi batal, itu tidak diterima. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ya, walaisa minar riya, dan tidak termasuk dari kategori riya, an yufrihal insanu bi ilmin nasi bi ibadatihi. An yafrahan nas, ketika seseorang itu merasa bangga, ya, bi ilmin nasi bi ibadatihi, ya, ketika seseorang memuji ibadah yang dilakukannya, ya, tidak muncul dari dirinya, tapi pujian itu muncul dari orang lain. Ya, dia melaksanakan satu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lillahi taala. Tapi dari ibadah yang dilakukannya ada orang yang melihatnya, kemudian seseorang ini memuji dirinya. Itu tidak termasuk dalam kategori riya. Ya, tidak ada unsur riya di dalamnya karena bukan niat dia untuk mendapatkan pujian, tapi orang lain yang memberikan pujian dari amalan yang dilakukannya. Walaysa minar riya'i aidan an yafraha al-insanu bi fi'li at-ta'ati fi nafsihi, bal dzalika dalilun ala imanihi. Ya. Tidak termasuk dalam kategori riya juga ketika an yafraha al-insanu bi fi'li at-ta'ah fi nafsihi, ketika seseorang itu kemudian merasa senang ketika dia melakukan ketaatan, ya, pada dirinya. Ya, seseorang kemudian merasa bahagia, seseorang kemudian merasa tenang, seseorang kemudian merasa senang dengan ibadah yang dilakukan, yang dilakukannya, maka itu tidak termasuk dalam kategori riya. Ya, bal hadza dalilun ala imanihi, bahkan ini termasuk bagian dari keimanan seseorang. Kita ini melakukan satu ibadah, satu amalan, kemudian kita senang dan kita bahagia dengan amalan yang kita lakukan, itu bukan bagian dari kategori riya. Ya, ketika seseorang senang untuk melakukan satu amalan, satu ibadah, bukan riya. Ya, bal dalilun ala imani, ini menjadi tanda, ya, keimanan seseorang. Seseorang senang untuk bersedekah misalnya, dan dia senang ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini riya bukan? Ya, tidak ada unsur riya di dalamnya. Karena dia melakukan itu selain karena Allah Subhanahu wa taala, ya memang dia senang untuk melakukan itu. Ya.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fadzalika al-mu'min. Ya. Orang yang bisa menyembunyikan kebaikannya, ya. Seperti sedekah misalnya, ya dalam hadis disebutkan ketika dia bersedekah, kalau bisa tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Itulah tanda-tanda keimanan seseorang. Dia melakukan sesuatu bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dia merasa bahagia, dia merasa bangga dengan apa yang dikeluarkannya, dengan ibadah yang dilakukannya. Itu adalah bagian dari tanda keimanan seseorang. Ya, dan tidak termasuk bagian dari riya. Wa qad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqal tilka ajilun busyra al-mu'min. Yaitu adalah apa? Kabar gembira yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Ya. Ketika dia senang dan bangga serta bahagia di saat dia melakukan satu amal saleh, ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadza wa nuwasil ma'akum insyaallah fi liqa'in akhar wa na'khudh qaula Allah ta'ala qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ar-Rahman